Thank you Pak Budi, sesama tunas bangsa dilarang mendahului. Jadi kalau suatu saat saya mati naik pesawat, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi saudara tahu siapa akan menjadi penggantinya tunas bangsa, oke? Jadi kalau saudara dijemaah di sini, berapa banyak saudara orang tua murid di tunas bangsa? Ada? Kalau saudara minta diskon, potongan, bicara sama dia. Kalau tidak diberi berarti Tuhan tidak mengizinkan untuk memberi, oke? Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman, saya lihat ini mudah ya, jadi saya sebut teman-teman aja ya. Tadi saya bersyukur Tuhan memberi saya kesempatan untuk melayani tempat ini. Bersyukur pada para pemimpin yang mengizinkan saya melayani. Jadi kalau di sini ada sebagian yang sudah seperti saya rambutnya agak putih, Ibu. Oke, kita merasa suasana anak muda. Oke. Nah, hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang penting. Judulnya adalah bahasa Inggris Fathering the Fatherless. Membapai orang-orang yang tidak punya bapak. Bapak Ibu saudara sekalian, saya hanya mengingatkan, saya lebih Bapak Ibu kelihatannya kuno banget ya, boleh enggak? Ibu saya minta maaf, saya panggil teman-teman enggak masalah Bu ya, tidak tersinggung ya. Karena saya lihat Ibu sangat semangat sekali, amin. Oke, saya minta teman-teman, oke. Saya minta maaf yang berusia agak sepuh gitu ya, senior bukan sepuh lah ya. Hari ini izinkan saya mengingatkan beberapa menit ini. Kita memastikan bahwa kita punya tujuan yang sama. Kita sedang ke Bali, naik pesawat Garuda, oke. Dan kita mendarat di Denpasar. Jangan pakai terjun payung, jangan. Bali itu pesawatnya mahal, saudara. 3 kali lipat dari pesawat budget, oke. Saya tahu betul karena saya sering ke sana. Bali Jakarta. Pastikan kita proses yang sama. Kenapa saya katakan demikian? Sama dengan gereja, kita punya tujuan yang sama. Izinkan saya ketika saya membagikan tentang fathering the fatherless adalah berbicara tentang kita punya tujuan yang sama. Tujuan kita apa? Saya akan gerak karena tadi tidak streaming kan. Oke, saya akan berbicara. Karena kita punya tujuan yang sama untuk kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Setiap kita. Itu adalah yang tercantum dari kenapa kita abalah pada visi misi. Nilainya adalah hamba dalam kasih Kristus. Kita menghadirkan kerajaan Allah melalui kita mulai proses yang namanya menjadi murid. Makanya setiap kita akan dimuridkan. Pastikan, oh saya masih sudah sepuh. Nah, ini semua harus nanti saya akan berbicara. Yang kedua, memastikan kita tinggal di sebuah komunitas. Authentic community, komunitas yang sejati. Pastikan setiap kita menghadirkan kerajaan Allah menjadi gerakan kasih Bapa. Menjadi berkat buat orang lain. Kita hadir untuk itu. Dan kita punya nilai adalah hamba. Hamba, kita bukan Tuhan. Pemimpin di sini adalah semua hamba. Ya, makanya pemimpin Abalov jarang punya, kalau pergi kemana-mana ada forader. Tahu ya? Gitu kayak Pak Jokowi gak ada. Saya dengar ada hamba Tuhan yang pakai forader. Pak Edi kalau saudara datang, dia datang sendiri. Bahkan saya melihat, saya tidak salahkan kalau orang datang Pak punya asisten, ada yang bawain tas, oke? Makanya saya kalau dibawain tas tuh agak risih. Karena apa? Hamba nolong hamba repot. You get the idea? Good. Kita punya proses itu. Nah, tema tentang pembapaan adalah tema yang sangat sesuai. Karena kita ingin menghadirkan kerajaan Allah, kita ingin menjadi murid, itu proses pembapaan. Nama kita apa? Gerejanya? Salah. Gereja kita namanya apa? Yang benar. Apa Pak? Betul, Yesus Kristus Tuhan. Kenalnya apa? Abalov. Ini pasti orang lama, puluhan tahun nih dia ada di sini, oke? Abalov dan bukan Mama Love, setuju? Bukan Uncle Love. Nah, saya ingin mengatakan proses ini di beberapa menit ini. Nah sekarang, apa yang menjadi dasar ayatnya ketika kita berbicara tentang pembapaan? Apa yang menjadi dasar prosesnya? Teman-teman, ada beberapa ayat yang ingin kita membaca bersama-sama dalam proses pembapaan, tapi izinkan saya mengingatkan beberapa hal penting. Kalau Bapak Ibu, teman-teman membaca panggilan Allah atas gereja, kalau kita bisa melihat beberapa ayat Matius 28, Kisah Rasul 6, 1 Korintus 4, 15, 1 Timotius 1, 2. Saya berikan PowerPoint kalau sudah mau silahkan ambil. Yang ingin saya sampaikan gini, panggilan Allah atas jemaat itu adalah memuridkan. Setuju? Matius 28, 18. Tetapi di dalam prosesnya di Kisah Rasul 6, Kisah Rasul 1:5 masih kata orang percaya. Tapi Kisah Rasul 6 ditulis adalah orang percaya diganti kata murid. Saya ulang, mulai Kisah Rasul. Nah,
Penulisan Kisah Rasul itu penulisan yang kronologis, sekuen. Karena penulisnya Lukas, orang pinter, tabib, dokter. Nah, setelah Kisah Rasul 9-10 kembali kata murid hilang karena terjadi penginjilan lintas budaya. Khususnya mulai Kisah Rasul 11, Antioquia dibangun. Cross cultural ministry. Kata murid ini penting buat jemaat di Yerusalem, kata ganti orang percaya. Kemudian Paulus memperkenalkan satu kata demikian. Hei, aku nih bapaknya orang Korintus. Dan dia menyebut Timotius apa? Anakku. Prosesnya menjadi murid kemudian berubah menjadi proses bapak. Gereja dipanggil untuk memuridkan dan bukan hanya memuridkan menjadi bapak. Clear prosesnya? Satu, panggilan Allah atas jemaat. Lanjutnya, tapi ada hal yang juga saudara mesti ketahui. Di dalam proses Allah membangun, dia melibatkan satu unit yang menjadi panggilan utama Allah juga. Ketika Allah memanggil Adan dan Hawa, dia memanggil sebagai keluarga. Allah memanggil Kejadian 1, 26, 28, itu berbicara tentang proses keluarga. Adam diberi kuasa, guidance, ya. Allah memberi kekuasaan pada Adam. Nah, kemudian panggilan itu diperkuat dengan panggilan Abraham secara pribadi. Nah, menjadi rumit adalah ketika Allah memanggil Israel. Banyak orang berpikir bangsa Israel dibangun dengan nabi dan raja. Oke, betul. Tapi ingat, pembangunan itu adalah pembangunan korporasi. Kalau saudara melihat bangsa Israel dibangun sebagai bangsa keluarga. Ulangan 6 mencatat, ayah yang membangun keluarganya. Ayah mengajarkan firman Allah. Nabi tidak pernah mengajarkan firman Allah secara pribadi. Raja demikian. Sebenarnya raja itu bukan alternatif Allah. Ini mesti saudara tahu. Jadi Allah memanggil dua unit, yang satu namanya gereja, yang satu namanya keluarga. Kalau saudara melihat beberapa ayat, bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika yang mendidik murid-muridnya, dia mendidik bukan hanya di sinagog sebentar, di serambi sinagog, serambi bait Allah. Tapi dia membawa murid-muridnya ke dalam keluarga. Kalau saudara melihat sejarah gereja, menarik sekali. Di abad ketika Herodes saudara tahu ya, Raja Romawi mengatakan bahwa kekristenan menjadi terlarang, orang beribadah tidak di sinagog lagi, di serambinya sinagog. Mereka harus menjadi agama terlarang. Mereka harus sembunyi. Kalau saudara bilang Kristen waktu itu langsung dipotong lehernya. Menjadi makanan tontonan gladiator. Dan itu berlangsung 4 abad. Katakan 300 tahun, 3 abad. Kekristenan waktu itu menjadi kekristenan keluarga. Kristen ada di keluarga. Saya bersyukur di jemaat ini dikatakan mendidik keluarga, betul? Memuridkan keluarga. Memang betul teman-teman. Bahwa waktu itu keluarga menjadi pusat pembinaan. Seperti bangsa Israel menjadi pusat. Kenapa saya katakan begini tentang pembapaan? Begini saudara. 43 tahun saya menjadi Kristen. Saya bersyukur ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Saya tidak lahir di Apollo. 1988 saya bergabung dengan teman-teman, bertemu dengan Supri, Budi, beberapa teman yang ada di sini. Kalau saya boleh mengulang kekristenan saya, akan 2 hal yang saya ulang. If I could. 2 hal. Yang satu adalah tentang keluarga, yang kedua adalah tentang memuridkan. Apakah saya menyesal menikah dengan Eliana? Nah, bukan itu isunya. Saya akan ada banyak proses yang saya ulang. Apakah saya kecewa dengan pemuridan? Secara numbers, angka, murid saya banyak. Percaya? Cukup banyak. Kalau di atas 50 ada murid saya. Serius. Kalau saudara mau tanya pemuridan, kalau tanya 2 orang ini. Karena dulu pernah saya muridin. Serius saya.
Saya pernah pemuritan jam 11 malam. Sampai jam 1 pagi. Di Jakarta saya lakukan. I mean it, saya sungguh-sungguh. Tapi saya berkata, kalau boleh saya mengulang, saya akan mengulang. Kenapa? Ini berkaitan dengan konsep pembapaan. Boleh kita baca dengan Matius 3, 17, Matius 17 ayat 5. Nah, saya akan baca yang 17:5. Teman-teman bisa berikan 17:5 ayat yang mirip. Bolehkah kita membaca penggalan Alkitab yang mulai kata inilah? Oke, boleh? Saudara? Oke, baca sama-sama. 2, 3. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Terus? Ulang lagi, sekali lagi. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Kata inilah anakku adalah berbicara tentang kita nih punya identitas sebagai anak. Anak Allah. The son of the living God. Kita bukan cucunya Allah, setuju? Inilah anakku. Yang kukasih itu berbicara tentang Allah itu mengasihi kita. Kepadanya aku berkenan berbicara kita sedang, kepadanya aku berkenan. Kepadanya. Ini adalah suara Allah Bapa kepada Yesus. Suara Tuhan Allah Bapa kepada Allah Putra. Yesus adalah manusia seutuhnya, tapi Yesus adalah Allah seutuhnya. Dia tidak butuh pujian. Dia bisa membuat mujizat, tapi menarik, dia butuh sesuatu perkataan dari surga. Allahnya sendiri, Bapaknya sendiri. Kalau saudara ingin menjadi Bapa, saudara harus bisa melakukan yang inilah anakku yang kukasih. Kepadanya aku berkenan, dengarkan tidak. Berbicara tentang saudara meyakini, saudara memastikan bahwa kita ini adalah punya identitas. Yang kedua, memastikan saudara adalah orang yang dikasih. Bapak mesti mengasihi. Yang ketiga, Bapak harus mengafirmasi, menguatkan. Dan kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Seorang Bapak harus punya proses dengarkan dia. Punya otoritas. Itu yang saya sebut dengan kopi. Punya identitas, punya kasih, punya potensi mengafirmasi dan otoritas moral. Jadi kalau teman-teman, rekan-rekan ingin berkata fathering the fatherless, pastikan saudara memastikan saudara punya kopi ini. Oke? Saya mulai dengan kata kopi. Kalau di identitas itu akan berantakan. Kenapa kopi? Teman dari Melbourne berkata, Bet, itu kalau dulu Kak Edi namanya Kipo, betul ya, Kipo. Waktu saya dengar Kipo, kok kayak kepo ya. Izin Pak Edi berkata, Pak Edi, orang Melbourne berkata kopi. Kenapa kopi? Karena kopi itu enak. Di Melbourne kopinya enak. Ada yang pernah ke Melbourne? Ada? Orang Melbourne? Ya, kopinya enak. Nah, sambil minum ya. Nah, apa itu kopi? Teman-teman, kalau kita ingin melakukan proses pembapaan, pastikan kita melakukan kopi. Karena saya berbicara dua hal, tentang keluarga, tentang pemuritan. Saya dulu kalau memilih murid secara kerohanian, saya cari murid itu rohani, setuju ya? Kalau zaman dulu kita pelayanan sekolah, melayani sekolah, betul ya? Buka persekutuan sekolah, ya. Kami dulu melayani setiap minggu hampir 90 sekolah setiap minggu. 78 rutin. Setiap minggu. Saya cari orang yang rohani. Ini kerohanian. Orang yang potensi. Tapi dalam kehidupan kita kadang-kadang kita lupa. Kalau anak bapak ibu ada yang disability? Yang mungkin cacat ada? Ketika bapak ibu punya anak cacat, apakah kita bisa menolak? Anak saya autis ADHD. Saya mengerti artinya autis ADHD. Saya tidak bisa menolak. Di dalam keluarga Kristen kadang-kadang kita pengen anak orang yang luar biasa. Saya tidak salah, dia bisa baca Alkitab sungguh-sungguh. Saya berubah tentang konsep pemuritan ketika saya melihat. Saya pernah punya pengalaman ingin membubarkan apa? Mentoring, pembapaan. Orang yang saya anggap tidak niat, main-main, saya ngomong dengan 3 orang, grup ini bubar. Ya pucetlah mereka. Oh iya, saya bilang bubar. Satu saat salah satu dari mereka sakit,
Dan Tuhan bertanya pada saya, kalau orang itu ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Saya bilang, ya mereka tanggung jawab hidupnya sendirilah. Makan-makan dia sendiri, sakit-sakit dia sendirilah. Dia bilang, no, kau tanggung jawab. Saya sulit sekali menelan ludah saya sendiri. Saya sudah membubarkan, saya telepon mereka, saya berkata, kita akan lakukan mentoring lagi. Kenapa? Karena kasih. Saudara, kalau saya mengasihi Eliana, artinya saya siap menderita buat dia. Pain. Tuhan Yesus mengasihi saudara memberikan nyawa, setuju? Saya ingin beritahu sebuah rahasia besar. Orang yang sering menyinggung perasaan saya namanya Eliana. I love you. Orang yang sering menyinggung perasaan Eliana siapa? Beta, amin. Datang dengan suami istri, rangkul istrinya, perlu setin. Selamat datang dalam keluarga Pain, amin. Amin, betul Mi ya. Oke, I'm right, oke. Kalau saudara bilang mengasihi sama saudara merasa sakit, saudara you are liar, saudara bohong. Amin. Konsep membapai adalah konsep mengasihi yang artinya pain. Makanya ada buku mengasihi sampai terluka. Tuhan Yesus mengasihi kita, dia menyerahkan nyawanya. Dia meninggalkan persekutuan dengan Allah. Bolehkah saya mengingatkan, kalau engkau ingin mengasihi baik keluargamu, ayah, engkau mengasihi anak dan Yesus, siap-siap untuk menderita. Kasih itu selfless. Tidak egois, saudara. Ketika engkau mengasihi sebuah proses pembapaan, pemuritan, sama. Sering saya memberikan target-target dalam hidup dia. Tidak salah. Tapi kalau itu satu-satunya, engkau berbahaya. Mei, boleh saya minta waktu, saya hanya punya waktu 30 menit. Kalau enggak kita atur call di sini. Boleh 45 menit? Saudara setuju 45 menit? Atau ada yang berkata, Pak Beta silakan khotbah 2 jam. Tapi saat 15 menit saya pulang. Dibilang itu. Jangan, boleh 34. Karena ini waktunya ada beberapa. Oke, yang kedua, bukan kasih saja. Yang kedua, otoritas moral. Saudara, saya seorang ayah, suami dan saya seorang ayah. Banyak orang berbicara, kenapa saya akan memberikan proses keluarga? Karena ini penting, kalau saudara tidak menjadi ayah yang baik, sulit menjadi ayah buat orang lain, jemaat. Saya dulu berpikir, saya menikah dengan Eliana, di sini ada anak muda, saya mencium pertama kali ada di mimbar. Serius. Kalau seluruh saya pacaran, ini watchdog, maju. Ini watchdog ya, oh serius, I'm serius. Ketika saya tinggal di rumah Pak Sofyan, ketika saya diskusi tentang pernikahan, dia ada di rumah. Dia ngeliatin kami. Kadang-kadang dia kurang ajar. Weh, jangan terlalu dekat, weh. Maksudmu apa? Gangguin aja. Duduk sana. Bayangin Bapak, ini saksi hidup. Kalau saya pulang kadang-kadang, nah ini. Karena punya teman, saya suruh ngantar Eliana pulang. Karena di Abalov dulu kalau pergi berdua dilarang. Siapa yang Abalov lebih dari 20 tahun? BPN? Oh itu langsung angkat tangan paling belakang. Oh saudara, kalau engkau ikut BPN dulu enggak main-main saudara. Pacaran enggak ada. Sampai sekarang orang boleh pacaran sampai 5 sekali boleh. Oke, saudara mengerti maksud saya. Yang ingin saya ceritakan begini. Saya dulu enggak mengerti itu apa. Ternyata menolong saya untuk hidup kudus. Kenapa kudus? Karena saya punya tujuan dalam hidup. Setiap kita di Abalov itu menghadirkan kerajaan dalam setiap bidang kehidupannya. Saudara bukan sebagai keluarga Kristen, mahasiswa Kristen, pengusaha. Enggak. Saudara adalah seorang pengusaha yang menghadirkan kerajaan Allah. Saya dengan Pak Budi mengelola sekolah. Saya nggak tahu Pak Handi ada di sini nggak? Ada. Pak Handi ada di sini? Pak Handi bisa angkat tangan? Oke, kalau Pak Handi nggak ada, beliau menolong kami untuk kami merunning sekolah. Ada beberapa teman-teman, ada beberapa bapak-bapak profesional menolong kami. Ingatan kami adalah menghadirkan kerajaan Allah. Setiap aspek kami. Kerajaan Allah berbicara tentang apa? Melakukan panggilan Allah dalam hidup kita. Anak saya yang pertama ADHD autis. Sangat terganggu dengan konsentrasi. Kadang-kadang dia sulit mencari teman.
Satu saat diskusi kami ngobrol dengan Eliana dengan saya. Akhirnya dia punya mimpi. Mimpinya apa? Saya ingin menjadi gembala buat anak autis lainnya. Dari proses pembicaraan. Waktu itu saya pikir karena kami tanyain. Sampai satu saat saya berkata, Bel, kenapa kamu mesti? Anak saya punya keterbatasan. Dia berkata, saya ini punya kesulitan cari teman. Sambil menangis. Kalau saya punya teman, saya senang. Dan saya mau jadi temannya buat mereka. Amin. Yang ingin saya tanyakan, apakah anakmu kau ajarkan? Kita yang mungkin sudah sepuh, pernahkah kita mengajarkan anak ini kita? Kalau hari ini mau saya punya kesempatan anak yang di bawah 12 tahun Anda bersyukur dengan firman ini. Yang belum punya anak Anda lebih bersyukur lagi bisa menyiapkan. Jangan pernah cari suami, di sini banyak wanita, yang suaminya tidak bisa menjabarkan tentang tujuan hidup dia. Yang tidak pernah mengarahkan hidup. Saya minta maaf bapak-bapak, tidak ada kata terlambat untuk kita tahu kenapa kita ada. Amin. Kalau saudara ingin membapai, saudara membapai apa? Setiap murid saya dulu punya namanya blueprint. Saya ajarkan mereka, punya mimpi. Supri punya, Budi punya. Setiap murid saya. Murid saya yang masih SD waktu itu, dia punya. Saya mengajar, kami diskusi. Anak pun saya beritahu. Anak saya yang kedua Elizabeth, dia ingin jadi psikolog, ada banyak cerita tentang dia. Kalau saudara mau bicara pembapaan, itulah pembapaan. Bukan di awan-awan, mendarat. Pastikan mereka punya tujuan hidup. Bagian ketiga, KOPI, afirmasi. Saudara, hidup saya pernah dengan mengoreksi orang. Supri berapa kali saya koreksi, Budi berapa kali saya koreksi. Tapi saya ingin beritahu koreksi tidak akan menolong apa-apa. Yang lebih menguatkanlah mengafirmasi, menguatkan. Saya tidak ngomong demikian loh saudara. Aduh Beliana, luar biasa kau. Waduh, tidak. Mengafirmasi itulah sesuatu yang real. Bukan hanya gombal saudara. Saya dulu, anak saya sekolah di Tunas Bangsa. Bud ini korban saya. Di Tunas Bangsa tidak boleh memuji secara fisik. Karena haram. Lebih baik karakter. Betul. Tapi problemnya anak saya cantik. Niru mamahnya, enggak niru papahnya. Oke. Saudara, ketika anak saya berkata cantik. Dia enggak nyaman mam ya. Enggak. Berulang kali saya mengatakan Elizabeth kau cantik. Daripada playboy cap kampak memuji dia, mendingan bapaknya lah. Am I right? Saya puji dia setia, dia pemikirannya tajam. Saya puji, saudara, itu keluarga. Sorry ya bapak-bapak, istrimu yang cantik gak pernah kau puji. Kau puji orang lain, jemaat kau puji. Pemimpin bertobat kau lakukan itu. Amin. Bapak Beta jangan nyindir, saya gak nyindir, saya terbuka belak-belakan. Amin. Apakah saudara masih mengizinkan saya khotbah? Bisa move? Oke, thank you. Teman-teman, kalau engkau ingin menjadi bapak, jadi bapak baik seperti Allah Bapa memberikan contoh kepada Yesus. Dia mengafirmasi. Afirmasi banyak tentang kehidupan dia. Aku dulu kalau ngajarin teman-teman nih saat teduh, pokoknya enggak saat teduh, pokoknya bisa marah lah. Melayani sekolah, hanya secara rohani. Salah tidak, tapi tidak sempurna. Hari ini saya sedang kejar murid saya, bobotnya 90 kilo, kau tahu ya. Kami selalu ngajar, kapan kau kurus, kapan kau kurus. Oh serius. 150, obesitas. Kami kejar, kami punya kelompok ngejar dia. Ngajak nge-gym, macam-macam. Kenapa? Karena kekristenan adalah itu. Sosialnya diajar, intelektualnya diajar. Itulah kekristenan. Kalau kita punya murid, kita punya anak, kita ajar. Afirmasi, menguatkan. Bukan berarti kita, kenapa? Karena kita tidak mendorong, menguatkan. Siapa yang mendorong dan menguatkan? Anakmu ganteng,
Yang menguatkan pria lain jadi nyeleweng saudara nanti. Yang terakhir adalah 4, identitas. Saudara, identitas kita adalah anak Allah. The Son of the Living God. Anak Allah. Tapi saudara, banyak orang berkata saya ini anak Allah. Bagaimana saya membuktikan anak Allah? Saudara harus bisa membuktikan firman itu hidup dalam hidup kita. Saudara harus punya apa? Di Apollo itu ada nilai, nilainya hamba. Pertanyaan saya, di dalam kehidupan saudara, di dalam pemuridan saudara, saudara punya nilai atau tidak? Di keluarga kami ada nilai, nilai kami adalah keterbukaan. Kami ajarkan artinya keterbukaan. Kami terbuka, kami salah minta maaf, biasa. Saking terbukanya kadang-kadang, saking terbukanya jadi tidak baik juga kadang-kadang. Tidak baik dalam hati, kok begitu ya Papi ya? Tapi saya mempercayai keterbukaan adalah awal pemulihan, itu ESC, waktu pertama. Saudara ESC nggak tahu, waduh apa yang terjadi saudara? Hah? Saudara nggak tahu ESC, tadi tanya pemimpin pula. Saudara, keterbukaan kami punya nilai. Kami punya nilai apa lagi? Kami punya nilai keluarga itu penting. Saya cerita ini penting buat saudara supaya saudara mengerti maksud saya tentang identitas. Anak saya sekarang studi di Kanada. Saya bulan ke berapa, minggu ke berapa? Tiba-tiba dia berkata, Papi, saya tertarik dengan pria. Saya tertarik sama pria. Ah? Saya bilang, saya ngajarkan tidak ada pacaran mas saudara. Apollo murni. Sama dia pacaran cuma sekali. Itu pun pakai ditolak mertua lagi. Oke. 3 tahun saya menunggu, 2 tahun setengah. Oke. Supri saksi, Budi saksi. Oke. Saudara, dia anak saya mau bilang pacaran, tertarik, tapi bagus dia terbuka. Saya bilang, puji Tuhan, kamu tertarik sama pria. Kalau kamu tertarik sama wanita masalah, saya bilang gitu. Akhirnya saudara, dia terbuka. Saudara, kemudian dia mengatakan, Pi, sekarang saya mau jalan. Mateng aku bilang. Wah, ini ilmunya lain ya. Saya nggak tahu perasaan maminya apa. Kemudian saya interview prianya. It's the only way. Bapak-bapak kalau ada anakmu jatuh cinta, saya sarankan datangin pria itu. Datangi wanita itu. Serius. Saya ngobrol, kenal. Yang lebih gila, kami pria perempuan. Saya datangin orang tuanya. Serius. Saya duduk sama-sama. Ini yang saya katakan. Kita tahu anak kita dekat, mungkin disebut pacaran. Kita belum tentu jadi besan. Serius. Apa enggak gila saudara ya? I'm doing serious. Kita belum tentu jadi besan, tapi satu hal yang kita bisa jaga. Anak kita kudus di hadapan Allah. Amin. I'm serious. It is a fathering. Itulah pembapaan. Saudara jangan ngomong terlalu tinggi sama orang bingung. Saya datang pertama ketemu mereka, kedua saya datang dengan Eliana. Tapi karena saya pihak wanita saya dilaktir mata. This is the good thing. Saya ditraktir mata mereka. Hari ini kami melakukan prosesnya. Kami pastikan nilai anak saya benar. Dan saya memastikan bukan hanya nilai, menjaga nilai kami butuh komunitas. Kami butuh mentor, kami butuh pemurid, kami butuh peer, kompak, kami butuh orang yang mesti kami muridkan. Karena itu buat kita sehat. Saya cerita ini tahun cerita kemarin ya, ini rahasia kita berdua ya. Oke, rahasia pemimpin. Saya kalau dimuridkan pemimpin para penatua itu sekitar 1 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali, terkadang gerakan Roh Kudus yang datang, oke? Tapi saya serius, ya. Saya harus mencari orang yang bisa berkata tidak, diskusi dengan saya. Saya putuskan salah satu pemimpin kami, dia sepuh, dia 70 tahun, saya 60 tahun, saya memastikan saya jadi mentor. Namanya Petrus Aryana. Pak Petrus orang Jawa. Waktu saya datang ke Apollo, saya diutus Apollo, dia seakan-akan saya di bawahnya, membawai mereka, memimpin mereka. Buat dia tidak mudah. Tapi kami sudah berjalan berapa tahun? 2-3 tahun ini? 3 tahun. Saudara, pemurid saya nggak pernah nyariin saya. 10 kali pemuridan saya datang kepada dia. Saya ceritakan masalah saya. Saya berbicara tentang itu. Dan dia bisa tegur apa saya. Sorry ya. Kalau kamu berkata muridmu hanya Tuhan Yesus, kamu akan ketemu Tuhan Yesus cepat. Serius. Karena saya nggak punya otoritas untuk berbicara pada murid saya.
Saya mau tahu, saya sangat terbuka dengan murid-murid saya. Dia tahu gaji saya. Budi Hendrawan tahu gaji saya. Karena kalau saya beli naik Alphard, dia akan bertanya, itu duit dari mana? Antara korupsi gereja atau korupsi sekolah? Oke? Tolong lihat kanan kirinya. Saya mengerti maksudnya orang gila itu. Saudara, jangan main-main dengan Kristen, saudara. Please, jangan. Saudara akan rugi. Saudara akan dapat apa-apa. Percayakan saya. 43 tahun saya jadi Kristen. Ada banyak cerita dalam hidup saya ingin ulang. Saya gagal menjadi ayah ketika anak, bukan berarti saya nggak tanggung jawab. Saya waktu itu banyak pergi, Abel dengan kondisi dia, saya jarang memberi waktu. Sering dia berkata pada saya, papi. Kenapa papi ketika saya usia sekarang papi tidak ada? Anak autis yang ngomong. Sudah mau mengalami seperti saya? Pergilah dengan pelayananmu yang luar biasa itu. Serius, I'm serious. Saya tidak pernah malu mengakui kegagalan saya. Saya berharap kegagalan saya menolong saudara menjadi bijak. Amin. Itu hati saya. Saya tidak menyesal menjadi suaminya Elena punya. Tapi saya ingin ingatkan ada banyak dalam hidup saya. Ada lubang, black hole, blind spot. Saya berharap bisa menolong saudara proses menjadi bapak. Dengan pemuridan saya banyak melakukan kebodohan, mengintimidasi, kebodohan banyak. Teman-teman, kalau kau tidak punya kasih, kalau kau tidak bisa mengajarkan adanya otoritas, mengajarkan orang itu berpikir tentang kerajaan Allah. Kalau kau tidak punya proses untuk mengafirmasi, kalau tidak punya memberikan proses identitas, membangun kelompok, membangun nilai, saudara, kau akan percuma. Amin. Pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan ketika kita melakukan kopi. Saya mengatakan 3 yang saudara mesti memberikan waktu. Saudara membersihkan usaha, saudara membersihkan uang apapun juga. Kalau di pemuridan kami ada yang kekurangan, tidak ngomong aku berdoa untukmu. No, stop it. Berikan apa yang kita bisa berikan. This is fathering. Kalau anakmu lagi sakit, kamu udah ngomong, nak kita berdoa supaya ada uang. Kalau ada uang kita keluarkan uangnya. Di pemuridan yang sama. Karena proses pemuridan belajar, discipleship, belajar dari proses keluarga. Setuju? Kami lakukan itu. Tidak sempurna. Amin. Sorry ya di sini berapa anak muda. Saudara berkata kami terlalu sibuk dan tidak punya waktu. Saudara ngomong kosong. Saudara nggak punya waktu makan bersama keluargamu. Saudara nggak punya waktu bertemu. Maaf yang di sini yang sedang keluar kota tidak punya waktu telepon keluarganya. You are liar, saudara bohong buat saya. Dulu murid-murid saya ngomong, kok saya nggak punya waktu. Saya bilang oke, saya tunggu jam 11 malam di rumah saya karena saya sudah menikah. Sampai jam 1 pagi, sampai setengah 2 saya berkati dalam Tuhan pulang. Tapi izinkan istri saya menceritakan sesuatu supaya sudah mengerti apa itu waktu. Supaya sudah mengerti betul. Time, what is the time? Elena bisa maju sebentar. Saudara akan dengar. Waktu mesti kita create. Waktu mesti kita buat. Atau kita lose it. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara, teman-teman ya. Shalom teman-teman. Ya, hadir di KTC ini momen yang emosional juga ya, karena saya jadi ingat beberapa kali menemani papa mama saya ibadah di sini, karena mereka itu semasa hidupnya itu jemaat opa oma atau jemaat senior di sini ya. Jadi saat mereka masih kuat datang ibadah, mereka datang ibadah, tapi ketika udah mulai susah jalan akhirnya jarang ibadah. Jadi lebih banyak di rumah. Nah, kadang Pak David, Pak Budiman tuh yang rajin dan Pak Ari yang suka besuk. Nah, jadi sebelum Covid ya, saya ini jarang telepon orang tua saya ya. Meskipun setiap awal tahun itu bikin goal setting akan telepon ortu seminggu sekali. Tapi prakteknya itu ntar lupa, ntar sibuk. Terus kalau mama saya telepon dia, saya biasanya gini, mah bentar mah, lagi sibuk, entar lagi rapat lah, nanti lagi cuci piring, entar lagi ngurusin anak, entar aku telepon balik. Ujung-ujungnya nanti lupa nggak telepon balik atau udah kemalaman si mama udah tidur. Nah singkat cerita teman-teman, waktu bulan Maret 2020 ya saat Covid, ada 2 hal yang membuat akhirnya saya
melakukan hal yang mungkin cukup radikal ya. Pertama waktu itu ada teman cici saya, seorang hamba Tuhan juga datang besuk mereka di rumah, kemudian dia kasih tahu ke cici saya, wah papa mama kamu ini kurang siraman rohani. Dan itu betul-betul menemplak saya, karena kita semua 5 bersaudara itu semua udah lahir baru, semua berjemaat lokal, beda-beda, ada yang beda ada yang sama, dan terlibat dalam pelayanan semua gitu ya. Tapi ortunya bisa kurang siraman rohani. Memang kita udah dorongin mereka baca Alkitab segala macam, tapi ya namanya udah tua gitu ya, biarpun ada Alkitabnya kan banyak alasannya gitu kan. Mau audio Alkitab juga nanti udah ditaruh di HP si mama juga nggak diputar gitu ya. Terus yang kedua, papa saya satu saat itu di pertengahan Maret itu dia berkata, nanti sore jam 3 gue dijemput. Mereka suka ngomongnya kan gue lu. Dijemput siapa pak? Waktu itu ada kakak saya yang pertama. Dijemput Tuhan Yesus. Aku udah siap. Dia memang udah beberapa waktu tuh dia bilang dia udah siap untuk dijemput ya. Dia udah siap pulang gitu ya. Terus jadi kita kan kaget semua. Wah kalau bener nanti jam 3 dia dijemput ya. Karena dia yakin sekali ya. Nah, terus jadi kita pastikan gitu ya. Siapa yang jemput. Nah kemudian saya telepon, karena saya di Bali waktu itu udah mulai COVID kan. PPKM jadi juga gak mungkin ke Jakarta. Jadi saya bacain Mazmur 23, pokoknya kita pastikan dia tahu kalau siapa yang jemput ya. Nah singkat cerita sejak itulah setiap hari teman-teman saya menelpon papa mama saya. Dan karena saya telepon ke telepon rumah, bukan HP ya, jadi papa saya nggak terlalu suka dan familiar dengan HP. Jadi harus bergantian, terserah mau papa saya dulu, mama saya dulu. Apa yang dilakukan kita baca Alkitab bersama. Ya kurang lebih 1 pasal gitu, kalau si mama, kalau papa lebih pendek ya. Karena dia matanya udah nggak ngelihat ya, karena glukoma udah menurun jauh. Jadi kita baca Alkitab. Jadi kalau mama saya baca Alkitab bersama, kalau terus doa, terus sharing-sharing. Biasalah banyak pertanyaan, banyak curhat. Kalau si papa ya udah baca, dia ikutin saya baca, terus kita doa bareng. Jadi itu setiap hari kurang lebih bisa 30 menit sampai 45 menit. Teman-teman. Dan itu semasa kita kan di rumah terus ya. Cuma karena papa saya pendengarannya udah kurang, udah pakai alat bantu dengar pun masih kurang. Jadi saya ngomong itu harus teriak-teriak. Jadi kalau di rumah waktunya saya telepon, itu anak-anak udah tahu, jadi nggak boleh berisik. Karena saya lagi mau telepon Popo sama Kungkung gitu ya. Tapi itu saya lakukan, dan selalu di akhir telepon itu kan saya bilang ya sampai besok ya Ma, Lina sayang mama, terus nama kecil saya Lina kan. Terus Lina sayang papa, jadi kan gantian ya teman-teman. Jadi sejak saat itu ya teman-teman, mama saya itu gak pernah komplain lagi. Kalau dulu kan dia komplain, lu mah sibuk melulu, di telepon aja susah. Tapi sejak itu dia gak pernah komplain, karena dia tahu besok akan nyambung lagi. Jadi setiap besok dia udah tahu, jadi akhirnya kita punya jam-jam rutin ya, kita telepon. Udah tahu nih kurang lebih misalnya habis makan malam telepon atau pas sore gitu ya. Nah itu berlangsung ya, yang saya syukuri juga untuk mama saya mungkin sekitar ya nggak nyampe 3 bulan ya, karena 5 Juni 2020 dia dipanggil Tuhan. Nah itu yang membuat saya tidak menyesal, karena saya udah berikan waktu setiap hari. Dan dia tahu saya mengasihi dia. Nah terus setelah mama saya udah meninggal, ya saya tetap lanjut sama papa saya. Tiap hari juga, ya bisa dihitung yang tidak telepon itu ya mungkin pas saat kita kena COVID atau lagi sakit atau gimana. Tapi setiap hari, dan dia udah punya waktu-waktunya. Jadi saat waktu saya mau telepon itu dia pasti udah duduk. Jadi supaya teman-teman tahu dia udah duduk di kursi roda. Jadi kalau dia masuk ke kamar dia nggak akan bisa keluar lagi. Jadi kalau udah waktunya dia mau tidur ya dia tidur. Jadi saya lakukan itu sampai Januari, 11 Januari 2023 lalu dia benar-benar sudah dipanggil Tuhan. Jadi lumayan lama ya, saya dapat anugerah buat papa saya itu hampir 2 tahun. Saya telepon tiap hari, jadi dari dia masih kenceng semangat sampai makin lama makin menurun tuh saya udah nggak baca 1 perikop lagi kali ya teman-teman, jadi cuma berapa ayat. Tapi itu
sesuatu yang saya sangat syukuri. Karena gini, kalau waktu mama saya masih bisa ketemu dia di rumah sakit karena dia stroke. Saya mengantarkan waktu dia nafas terakhir, kita semua anak-anaknya berdiri di tempat tidur di HCO itu semua. Jadi kita melepas dia. Nah waktu papa saya itu, dia udah ribut terus kan ya, udah lewat dari mama saya meninggal, dia udah bilang, kapan ya papa dijemput? Gitu, kok nggak dijemput-jemput gitu ya. Ya sabar, berarti masih ada tugas Pak ya. Doain anak, menantu, cucu. Kemudian dia berkata lagi waktu itu, paling papa nggak lama lagi lah, paling 2 tahun lagi, itu setelah mama saya meninggal ya. Dan ternyata benar ya, nggak nyampe Kemudian akhirnya, saya tadi ralat ya, mama saya meninggal itu 2021 ya, nah kemudian singkat cerita waktu papa saya itu di malam terakhir saya telepon tuh suaranya masih keras. Dan saya masih I love you ya, saya ganti nih teman-teman setelah mama saya meninggal. Saya isengin papa saya kan, "Pak, I love you ya." Terus ternyata papa saya waktu itu udah 88, dia bilang I love you too gitu. Jadi akhirnya setelah itu saya selalu pakai I love you. Ini Cina Toto masalahnya. Iya Cina Toto, dan kaku sekali kan, dia nggak pernah kayak peluk atau cium kita gitu ya. Yang cium dia pasti kita. Jadi dan malam terakhir itu ya saya bilang I love you Pak. Ya I love you too. Sampai besok ya. Iya. Jadi dia tahu. Dia selalu tunggu pakai di kursi rodanya. Dan besoknya dia kena stroke pagi-pagi. Dan dia udah nggak bisa ngomong lagi ya. Udah nggak bisa ngomong dan malamnya dia berpulang. Jadi dan itu yang saya syukuri bahwa ya sampai menjelang dia berangkat, artinya saya sempat telepon lagi tapi dia udah nggak bisa jawab. Jadi itu sebuah momen yang berharga yang nggak bisa menurut saya nggak bisa diulang ya teman-teman. Jadi kalau di sini masih ada punya orang tua, masih punya keluarga, ya berikanlah waktu kita yang terbaik buat mereka. Terima kasih. Saya tahu tidak mudah kita menelpon orang tua. Tapi kalau sudah melakukan, saudara tidak bisa membapai orang lain. Saudara sudah melakukan kamuflase, saudara melakukan aktivitas. Saya 43 tahun jadi Kristen dan saya tidak mau menjadi seperti itu. Be a real Christian. Kekristenan adalah kehidupan yang sederhana yang kita bisa lakukan. Amin. Istri saya mengambil keputusan lebih lagi. Sekarang dia telepon AQ-nya. Pak Budiman tahu karena Pak Budiman yang nemenin. David tahu proses ini. Saya bersyukur saudara. Itu yang menjaga kekristenan kami. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Kalau engkau datang suami istri. Engkau datang dengan anak cucu. Bolehkah kita ambil waktu beberapa menit ini. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menjadi Kristen yang nominal. Kita dipanggil Allah itu ada proses yang luar biasa. Yesus salah mati buat kita itu sangat spesial. Amin. Sangat spesial. Mari kita gunakan waktu. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan sesuatu, ada tindakan, kau anak muda, kau diingatkan tindakan untuk mengingatkan, mengasihi orang tuamu. Kalau dulu zaman dulu saya yang namanya rohani itu adalah melayani sekolah. Tapi sekarang saya berkata, no. Kembali ke orang tuamu, hormati orang tuamu, kasih orang tuamu. Karena itu perintah yang pertama dari Taurat. Mari kita ambil waktu sebentar. Ambil 1-2 menit untuk berdoa. Tuhan ini aku. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu, katakan Tuhan ampuni aku. Ampuni aku kalau aku salah. Kalau hari ini engkau ada seorang ayah tidak menjadi bapak yang baik, menjadi suami yang baik, mari Tuhan ingatkan. Kalau di sini ada seorang pribadi, engkau diingatkan untuk menjadi bapak atas komunitasmu. Ingat, kopi, berikan waktu, usahamu. Saya berdoa ini menolong setiap kita. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia.
disebut Bapa itu. Dia Bapa yang bisa memberi kekuatan pada kita. Ya, dia Bapa yang baik. Jiwaku dalam hadirat-Mu ya Bapa, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyadarkan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Engkau lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang baik. Dan Engkau ingin kami menjadi Bapa untuk membapai orang-orang yang tidak terbapai. Izinkan anak-Mu mendoakan setiap pribadi supaya dia menjadi Bapa di keluarganya. Khususnya pria-pria. Dan anak berdoa supaya mama bisa menolong ayah untuk menjadi Bapa yang baik. Dan kalau kami pribadi di gereja kami boleh menjadi Bapa, apapun usia kami, apapun status sosial kami, apapun keadaan kami, pria atau wanita, bisa menjadi Bapa. Buat orang-orang di sekitar kami, di komunitas kami, di masyarakat kau tempatkan kami. Di pekerjaan, di sekolah, di kuliah. Tuhan Kau Allah yang baik. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri untuk hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati.